Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para mahasiswa. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah pengantar bisnis, di mana pada hari ini kita akan membahas terkait produk dan operasional. Produksi adalah pengubahan bahan-bahan dari sumber-sumber menjadi hasil yang diinginkan oleh konsumen. Hasil tersebut dapat berupa barang ataupun jasa. Sedangkan produktivitas adalah sebuah konsep yang menggambarkan hubungan antara hasil, dalam hal ini adalah jumlah barang dan jasa yang diproduksi, dengan sumber jumlah atau tenaga kerja, modal, tanah, energi, dan lain sebagainya yang dipakai untuk menghasilkan hasil tersebut. Kegiatan produksi merupakan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kegiatan dan pengendalian sistem produksi yang akan menentukan peningkatan efisiensi operasinya, perencanaan dan pengawasan kuantitas serta kualitas produksi atau kualitas produknya serta kemampuan sistem tersebut. Sedangkan dalam melakukan kegiatan produksi ini ada perencanaan produksi. Perencanaan produksi ini merupakan fungsi produksi yang menciptakan barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada waktu harga dengan jumlah yang tepat. Sedangkan perencanaan jenis barang yang akan dibuat terdiri atas 4 tahap. Yang pertama, penentuan desain awal yang berupa desain efektivasi dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang kedua, penentuan desain barang yang tepat. Yang ketiga, penentuan cara pembuatan yang berupa penentuan urutan proses produksi, tempat kerja, dan peralatan yang dipakai. Dan yang keempat, usaha memodifikasi tahap ketiga yang disesuaikan dengan layout, tuntutan kualitas, dan mesin ataupun peralatan yang tersedia. Di sini digambarkan organisasi produksi di mana yang tertinggi di sini adalah wakil direktur yang bertanggung jawab. Ini merupakan contoh ya, wakil direktur yang bertanggung jawab di bidang produksi, dibantu oleh manajer produksi dan manajer riset. Sedangkan manajer produksi itu sendiri dibantu oleh kepala pengawasan produksi, lalu dibantu oleh kepala divisi A dan kepala inspektor. Sedangkan kepala pengawasan produksi dibantu oleh personalia pengawasan produksi, dan kepala divisi A ini terbagi atas mandor. Di bawah mandor ada itu mandor departemen 1, di bawahnya ada mandor pembantu, dan di bawahnya lagi ada pekerja. Sedangkan kepala divisi A selain itu juga bertanggung jawab terkait pergudangan, dan kepala inspektur ini dibantu oleh inspektor itu sendiri. Dan untuk manajer riset di sini ada personalia riset. Semakin berkembang dan besar dari organisasi bisnis yang dilakukan, maka ada pengembangan daripada organisasi produksi itu sendiri. Pengendalian produksi. Pengendalian produksi di sini merupakan serangkaian prosedur yang bertujuan mengkoordinir semua elemen proses produksi. Dalam hal ini adalah para pekerja, mesin, peralatan, dan material ke dalam satu aliran, di mana aliran tersebut memberikan hasil dengan gangguan minimum, ongkos terendah, dan kemungkinan waktu tercepat. Dalam hal ini adalah gangguan minimum itu kendala-kendala yang memang bisa diminimalisir. Lalu jenis-jenis pengendalian produksi ini terbagi atas order control dan flow control. Untuk order control sendiri digunakan oleh perusahaan manufaktur yang beroperasi hanya pada waktu menerima pesanan-pesanan dari pembelinya. Sedangkan flow control digunakan dalam pabrik-pabrik yang berproduksi untuk persediaan dan dimaksudkan untuk mempercepat pengiriman barang jadi dari tempat persediaan begitu pesanan pembeli diterima. Selanjutnya di sini ada tahap-tahap dalam pengendalian produksi. Sebentar. Tadi di sini ada jenis-jenis produksi, lalu selanjutnya dilanjutkan oleh tahap-tahap dalam pengendalian produksi. Terbagi atas perencanaan, routing,
scheduling, dan dispatching. Untuk perencanaan, jika pesanan pembeli atau pesanan untuk persediaan para perusahaan telah diterima oleh bagian perencanaan produksi, maka pesanan tersebut dapat dipecah-pecah ke dalam beberapa bagian. Sedangkan untuk routing, ini merupakan suatu usaha untuk menentukan urutan-urutan dari proses dan alat-alat yang digunakan dalam proses produksi sebelum usaha dimulai. Semua masalah disusun terlebih dahulu dalam route sheet. Sedangkan scheduling, ini merupakan suatu usaha untuk menentukan kapan produksi akan dimulai dan selesai untuk diserahkan. Dan dispatching di sini merupakan surat perintah yang berisi wewenang untuk melakukan kegiatan produksi. Pemeliharaan peralatan berfungsi dalam pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan sangat memegang peranan. Bila mana diabaikan, maka akibatnya perusahaan akan menderita rugi yang tidak kecil. Nah, kerugian yang diderita oleh perusahaan karena kelalaian ini mengakibatkan pemeliharaan peralatan yang akan semakin besar. Hal ini dikarenakan yang pertama, kerusakan peralatan yang sudah cukup parah sehingga menyebabkan biaya perbaikan menjadi mahal. Dan yang kedua adalah kerugian karena berhentinya sebagian atau keseluruhan kegiatan produksi. Dan yang ketiga, kerugian karena keterlambatan pengiriman barang kepada konsumen sehingga menyebabkan turunnya pendapatan perusahaan. Selanjutnya, yang keempat adalah perusahaan terpaksa harus membayar klaim karena penyerahan yang tidak tepat. Dan yang kelima, dengan fungsi pemeliharaan yang terabaikan ini, maka dapat menimbulkan keengganan para pelanggan untuk kembali memesan ke perusahaan karena dianggap tidak menepati janji. Lalu terkait pengawasan kualitas dan inspeksi, di sini dalam hal ini terdiri daripada faktor standar yang memang sudah ditetapkan dan ditinjau dari beberapa dimensi. Terdapat 4 tahap dalam pengawasan kualitas, yaitu yang pertama, penentuan kebijakan tentang penetapan kualitas sesuai dengan tuntutan pasar ataupun tuntutan konsumen. Yang kedua, tahapan penentuan desain teknis untuk mencapai target tuntutan pasar. Yang ketiga, tahapan pembuatan beberapa pengawasan kualitas bahan yang dipakai dan operasi produksi sebagai perwujudan pelaksanaan tahap 1 dan 2. Dan yang keempat, tahap penggunaan di lapangan di mana pemesanan atau di mana pemasangan akan berpengaruh kepada kualitas akhir dan pengefektifan jaminan kualitas serta daya kerja dari barang. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan lokasi pabrik diantaranya dekat dengan pasar, misalkan pabrik roti basah, lalu dekat dengan bahan baku, misalkan pabrik semen, lalu ongkos transport, misalnya pabrik mobil, lalu penyediaan tenaga kerja, misalnya pabrik rokok. Lalu di sini penyediaan sumber tenaga kerja atau energi, misalnya pabrik peleburan aluminium. Dan contoh berikutnya adalah lingkungan sekitar, misalnya peternakan sapi dan iklim. Misalnya di sini adalah perkebunan teh. Jadi harus di sini faktor-faktor yang menentukan lokasi ini yang besar kemungkinan akan mempengaruhi terkait produk yang dihasilkan. Lalu di sini kita juga akan mengetahui perencanaan tata ruang. Yang pertama tata ruang proses, yang kedua tata ruang produk, yang ketiga tata ruang seluler, yang keempat lini produksi bentuk U, yang kelima flexible manufacturing system, dan yang keenam adalah tata ruang posisi tetap. Untuk tata ruang proses, ini merupakan pengaturan kegiatan produksi yang mengelompokkan peralatan dan orang-orangnya berdasarkan fungsi. Sedangkan tata ruang produk di sini merupakan pengaturan kegiatan produksi yang dirancang untuk memindahkan sumber daya melalui serangkaian tahap yang lancar dan tetap. Sedangkan tata ruang seluler merupakan pengaturan kegiatan produksi yang dirancang untuk memindahkan satu keluarga produk melalui alur yang sejenis. Dan lini produksi bentuk U di sini merupakan tata ruang produk yang
mesin dan pengerjaannya ditempatkan dalam bentuk U. Dan untuk flexible manufacturing system, ini merupakan sistem produksi dalam suatu pabrik yang menggunakan otomatisasi untuk memproduksi berbagai macam produk. Sedangkan tata ruang posisi tetap, ini merupakan tata ruang produk yang membawa kegiatan produksi ke lokasi tempat kerja tersebut akan diselesaikan. Adapun penjadwalan operasi, dalam penjadwalan operasi ini, jadwal produksi induk terdiri atas jadwal produksi induk dan alat untuk penjadwalan. Untuk jadwal produksi induk, dalam hal ini adalah Master Production Schedule, merupakan jadwal yang memperlihatkan produk mana yang akan diproduksi, kapan produksi akan dimulai, dan sumber daya apa yang akan dipergunakan. Dan untuk alat untuk penjadwalan di sini terbagi atas diagram Gantt dan diagram PERT. Untuk diagram Gantt sendiri atau Gantt chart merupakan jadwal produksi yang memperlihatkan tahap-tahap dalam suatu proyek dan menentukan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap tahap. Sedangkan dalam diagram PERT atau PERT charts, di sini jadwal produksi yang menspesifikasikan sekuen dan lintasan kritis atau critical path untuk melaksanakan tahap-tahap dalam suatu proyek. Nah, untuk pengendalian operasi terdiri atas proses memonitor kinerja produksi dengan cara membandingkan hasil dengan rencana, lalu adanya tindak lanjut atau follow up yang merupakan aktivitas pengendalian produksi untuk menjamin bahwa keputusan produksi telah dilaksanakan. Sedangkan pengendalian operasi mencirikan dua subbidang, dalam hal ini adalah subbidang pengendalian mutu dan manajemen bahan produksi. Adapun manajemen bahan produksi, dalam hal ini adalah manajemen bahan produksi merupakan suatu perencanaan dan pengorganisasian dan pengendalian alur bahan-bahan dari perancangan hingga distribusi barang-barang jadi. 4 bidang utama dalam manajemen bahan baku ini adalah transportasi, pergudangan, pengendalian persediaan, dan pembelian. Untuk transportasi, mencakup alat-alat transportasi, sumber daya ke perusahaan, dan barang-barang jadi. Sedangkan pergudangan berkaitan dengan penyimpanan baik bahan baku produksi yang akan datang untuk proses produksi maupun barang-barang jadi untuk distribusi fisik ke konsumen. Dan untuk pengendalian persediaan dalam manajemen bahan penerimaan, penyimpanan, lalu penanganan serta penghitungan seluruh bahan-bahan mentah, barang setengah jadi dan barang-barang jadi. Dan pembelian dalam hal ini adalah pembelian bahan produksi dalam jumlah yang dibutuhkan, baik pada harga yang sesuai dengan waktu dan tempat dan kebutuhan yang tepat. Lalu di sini juga kita mengenal adanya alat untuk pengendalian operasi. Yang pertama adalah just in time, yang kedua material recruitment, dan yang ketiga adalah pengendalian mutu. Untuk just in time at production system, ini merupakan metode produksi yang mengumpulkan keseluruhan bahan dan komponen yang diperlukan setiap tahap produksi pada waktu yang tepat saat mereka dibutuhkan. Dan untuk material recruitment planning, MRP ini merupakan metode pengendalian produksi yang menggunakan bill of material untuk menjamin bahwa jumlah bahan yang tepat telah dikirim ke tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Dan untuk pengendalian mutu atau kualitas, di mana manajemen dari proses produksi yang dirancang untuk memanufaktur barang atau menyediakan jasa yang sesuai dengan standar kualitas tertentu. Demikianlah para mahasiswa, hal yang sudah saya sampaikan terkait produk dan operasional, dan saya berharap kalian dapat memahami, dan untuk lebih jelasnya kita akan lanjutkan dalam forum di dalam Google Classroom, dan setelah itu saya juga berharap kalian membuka modul yang sudah saya share. Terima kasih atas kehadirannya. Tetap jaga kesehatan. Kita berjumpa dalam perkuliahan minggu depan.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.